Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2481 Pertempuran Terkuat. Liang Tianzu menghancurkan lebih dari 30 roh tulang ramuan dengan satu pedang. Lin Bai mengulurkan tangannya dan mengambil semua ramuan ke tangannya. Jiwa pedang pemakan segera diaktifkan, dan kekuatan bergulir obat disuntikkan ke tubuh Lin Bai seperti sungai yang bergelombang. Kesulitan yang mematikan. Tingkat kedua. Pada saat ini, tingkat kultivasi Lin Bai menerobos ke tingkat kematian dan kesulitan kedua. Kemarilah, jiwa. Wajah Lin Bai berubah, dan jumlah jiwa di tubuhnya telah mencapai lebih dari 1000. Namun, pada saat ini, sejumlah besar jiwa masih terbang keluar dari bendera perang 10.000 jiwa dan memasuki tubuh Lin Bai. 1.300. Lin Bai merasa jumlah jiwa di tubuhnya mencapai lebih dari 1.300, yang sudah menjadi batasnya saat ini. Lin Bai bahkan merasa tubuh fisiknya akan hancur meski satu jiwa lagi masuk. Jiwa-jiwa dalam bendera pertempuran 10.000 jiwa semuanya adalah tubuh jiwa yang tidak sadarkan diri, hanya memiliki kekuatan jiwa yang murni. Ketika jiwa-jiwa ini memasuki tubuh Lin Bai, selama Lin Bai dapat bertahan, mereka tidak akan menimbulkan bahaya lain. Tentu saja, jika Lin Bai tidak bisa bertahan, maka jiwa-jiwa ini akan menjadi racun paling mematikan bagi Lin Bai. Kekuatan 1.300 jiwa telah memungkinkan saya untuk mencapai kondisi terkuat di bawah alam kenaikan. Jika saya mendapatkan 200 jiwa lagi, mungkin kekuatan saya dapat mencapai alam kenaikan. Mata Lin Bai cerah. Yusen melihat ke depan, miliknya mata menjadi dingin. Lin Bai melihat sekilas dan melihat bahwa di antara pasukan roh tulang di depan, masih banyak roh tulang ramuan. Meskipun Lin Bai dapat membunuh mereka saat ini, itu pasti akan memakan banyak waktu. Pada saat ini, roh tulang emas melihat kekuatan Lin Bai telah mencapai puncaknya, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin, dan roh iblisnya mulai bermain perlahan. Permainan kali ini sangat lambat, tidak secepat dan sekuat saat kutukan pemindahan jiwa dimainkan sebelumnya. Permainan kali ini seperti lagu pengantar tidur, membuat orang mengantuk. Kamu masih ingin membunuh roh tulang ramuanku lagi? Mata roh tulang emas itu bersinar, dan itu acuh tak acuh. Tiba-tiba, langit dan bumi mulai bergetar, dan kehampaan bergetar. Roh tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika, dan tulang putih terbang di udara, berubah menjadi raksasa tulang putih besar. Menggunakan lagu sebagai panduan, tulang sebagai jenderal, dunia bawah sebagai roh, berubah menjadi 3 pembunuhan. Metode rahasia roh bela diri. 3 pembunuhan di langit dan bumi. Roh tulang emas berkata dengan dingin. Pada saat ini, di depan roh tulang emas, tulang putih yang tak terhitung jumlahnya menumpuk membentuk raksasa tulang putih setinggi sekitar 100 kaki, dengan kekuatan luar biasa yang mengguncang kehampaan. Pada saat yang sama, di sekitar roh tulang emas, asap hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan berubah menjadi hantu yang menjulang, yang terus mengaum ke arah Lin Bai. Hancurkan dia! Roh tulang emas itu mendengus dingin begitu seruling hantu berbunyi, raksasa tulang putih dan hantu itu bergegas keluar dan membunuh Lin Bai. Gemuruh! Raksasa tulang putih melangkah maju, dan kekuatan besar segera mengguncang segala arah. Sebuah telapak tangan jatuh dengan keras ke kepala Lin Bai. Kekuatan besar itu sepertinya mampu menghancurkan kota tulang ini. Tidak bagus. Mata Lin Bai berkilat, dan segera dengan sebuah pikiran di benaknya, 2 pedang terbang berkumpul di sekelilingnya. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi kekaisaran. Buka. Kedua pedang terbang itu segera membentuk formasi kekaisaran. Aoki Divine Thunder. Pada saat yang sama, guntur biru di tubuh Lin Bai juga muncul pada saat ini, membela tubuh Lin Bai. Setelah mempersiapkan pembelaannya, Lin Bai menempatkan bendera perang 10.000 jiwa di kehampaan, dan mengeluarkan pedang iblis dan penguasa langit. Pedang iblis di satu tangan dan penggaris pengukur di tangan lainnya. Pada saat ini, dia melambaikan penguasa pengukur langit dan menebas dengan kekuatan sekuat ciptaan langit dan bumi. Teknik pedang pembelah langit, buka gunung. Pedang dari mengukur langit jatuh dengan keras, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Pedang ini bertabrakan dengan telapak tangan raksasa tulang putih, dan tiba-tiba, separuh dari seluruh kota tulang hancur. Puff! Di bawah pengaruh pukulan ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alam hidup dan mati tidak mampu menahan dampak dari pertempuran ini. Mereka semua terkejut sampai muntah darah, dan ekspresi mereka segera menjadi tertekan. Kekuatan yang luar biasa. Para raksasa saling menyerang dan hampir menghancurkan kota tulang. Ya Tuhan! Seru para pejuang di alam hidup dan mati. Saudara Lin. Li Buzeng memandang Lin Bai di udara dengan kaget. Li Buzeng tahu betul bahwa meskipun dia memiliki bendera perang 10.000 jiwa,
bahkan jika dia menggunakan teknik terlarang kepemilikan 10.000 jiwa, dia tetap tidak dapat memblokir telapak tangan raksasa tulang putih tadi. Tapi Lin Bai memblokirnya. Liang Tianzi bertarung secara seimbang dengan raksasa tulang putih dengan satu pedang. Tetapi di saat yang sama, hantu-hantu itu tiba-tiba bergegas ke depan Lin Bai, dan mencubit leher Lin Bai dengan kedua tangannya. Cakar ini sepertinya telah menembus seluruh pertahanan Lin Bai dan mengenai jiwa Lin Bai. Serangan jiwa. Lin Bai mundur 1000 meter dan menatap hantu aneh itu. Di hadapan penguasa neraka, apakah kamu berani mengambil tindakan terhadapku? Mata Lin Bai merah darah dan dia berteriak dengan dingin. Istana Yamluo. Lin Bai menginjak kekosongan dengan kakinya, dan tiba-tiba bergetar. Pada saat kehampaan berguncang, asap hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar, berubah menjadi istana hutan di belakang Lin Bai. Lin Bai berbalik dan jatuh ke aula Shenluo, dia duduk di kursi tinggi dan menatap hantu itu dengan dingin. Hantu itu sangat halus dan tidak penting, namun saat dia melihat istana ini, terdengar jeritan yang melengking, suaranya begitu menakutkan bahkan membuatnya berbalik dan lari. Mau melarikan diri? Berani-beraninya kamu menyakiti kaisar ini, bocah. Ambilkan untukku. Kirim dia ke neraka. Lin Bai duduk di aula neraka, persis seperti Raja Neraka, mengikuti kata-katanya. Begitu Lin Bai selesai berbicara, sejumlah besar asap hitam segera keluar dari istana Yama, berubah menjadi rantai besi tajam yang melewati kehampaan dan langsung mengunci hantu yang melarikan diri. Ho, setelah hantu itu dikunci, jeritan nyaring dan keengganan keluar dari mulutnya. Rantai besi itu terseret, dan dalam sekejap, hantu itu diseret ke aula Yama dan menghilang tanpa jejak. Setelah berurusan dengan hantu itu, Lin Bai keluar dari istana Yama dan melihat tulang raksasa di depannya. Melihat raksasa tulang putih di depannya, tingginya sekitar 100 kaki, sangat kuat, dan memiliki kekuatan yang menakutkan, Lin Bai tidak bisa menahan perasaan sedikit kesepian, dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, alangkah baiknya jika saya masih bisa menggunakan saraf kuno. Gunakan saraf kuno untuk berubah menjadi 100 kaki. Saya bisa menghancurkan raksasa tulang ini dengan satu pukulan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Namun sayang sekali kekuatan raksasa Lin Bai dihancurkan oleh jari klan Dewa Raksasa di Pulau Naga Jahat, dan dia tidak bisa lagi menggunakan saraf kunonya. Meskipun aku tidak bisa menggunakan saraf kunoku, apa gunanya takut pada raksasa dengan tumpukan tulang ini? Lin Bai tampak kesepian, dan cahaya tajam dan menyilaukan dengan cepat menyala di pupilnya. Teknik membelah pedang langit, gaya kedua, membelah gunung. Lin Bai mengangkat penggaris pengukur langit, mengambil satu langkah ke depan, dan bergegas menuju raksasa tulang putih. Kekuatan besar penguasa langit menghancurkan langit, dan membombardir tulang raksasa itu seperti langit runtuh. Bab 2482 Metode Rahasia Seni Bela Diri. Hidup di neraka. 5 gerakan membelah langit, membelah gunung dan gunung, menghancurkan sungai, dan mengejutkan para dewa. Ini adalah bentuk kedua dari teknik pedang pembelah langit, yang disebut membelah gunung. Lin Bai telah berlatih trik ini siang dan malam sebelum datang ke Kunsu, meskipun dia sudah memahaminya, ini adalah pertama kalinya Lin Bai menggunakannya. Pedang yang membelah gunung menghancurkan 100.000 gunung. Pedang itu jatuh dan langsung menghancurkan tulang raksasa itu menjadi bubuk. Tidak hanya itu, kekuatan pedang ini jatuh ke tanah, membelah tanah di depan kota 10.000 tulang menjadi retakan sepanjang sekitar 10.000 meter. Seolah-olah tanah membuka mulut iblis. Kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan putra suci Lin Bai ini begitu kuat. Terlalu menakutkan. Pedang ini benar-benar membelah lapisan 10.000 meter. Niat pedang yang sangat kuat, betapa kuatnya teknik pedang. Setiap prajurit keluarga Li tercengang oleh kekuatan pedang Lin Bai. Bahkan Li Buzeng dan Li Qianqian tampak tidak percaya. Lin Bai menggunakan istana Yama untuk mengusir hantu-hantu itu. Dia juga menggunakan teknik pedang pembelah langit dan menghancurkan raksasa tulang dengan satu pedang. Teknik rahasia jiwa bela diri roh tulang emas dipatahkan oleh Lin Bai secara terbalik pada saat ini. Namun, roh tulang emas itu tampaknya tidak terlalu terkejut, juga tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dapat menghancurkan Jenderal Dewa Tulangku, menghancurkan utusan hantuku. Sekarang kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan semangat bela diriku. Sekarang, kamu memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Namaku, Susi. Aku nama roh bela dirinya adalah seruling hantu. Roh tulang emas memandang Lin Bai, senyum menghina di wajahnya semakin melembut, dan wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi yang bermartabat dan serius.
Lin Bai membawa penggaris pengukur dan memegang pedang iblis di tangannya. Dia memandangi roh tulang emas itu tanpa ekspresi, tetapi dia berkata dengan sedikit keterkejutan di dalam hatinya, awalnya aku berpikir bahwa dengan mengalahkan raksasa tulang putih dan hantunya, aku bisa hentikan dia menyerang. Tetapi saya tidak menyangka bahwa ini hanya membuat saya memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Susi, seruling hantu. Hati Lin Bai menegang. Pada saat ini, Lin Bai tahu bahwa roh tulang emas akan menganggapnya serius, dan kekuatan roh iblis akan benar-benar terungkap. Lin Bai memandang roh tulang emas itu dengan dingin. Pada saat ini, roh tulang emas duduk di mana saja, dan seruling hantu mulai dimainkan perlahan di mulutnya. Lin Bai mendengar suara mendengung yang keras lagi. Saat roh tulang emas memainkan seruling hantu, langit tiba-tiba menjadi gelap di alam rahasia tulang yang layu, awan gelap tak berujung menumpuk di langit, dan guntur yang mengerikan menderu terus-menerus di awan gelap, seolah-olah langit sedang runtuh dan bumi sedang runtuh. Di atas permukaan tanah, setiap jengkal tanah mulai mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, kemudian retakan di bumi terbuka, dan magma keluar dari bawah retakan tersebut, asap mesiu mulai memenuhi ruang antara langit dan bumi. Langit mulai runtuh. Bumi mulai tenggelam. Gambaran akhir dunia. Apakah ini ilusi? Lin Bai berkata dengan heran. Roh tulang emas berkata dengan dingin, metode rahasia roh bela diri. Neraka di bumi. Begitu dia selesai berbicara, seruling hantu di tangannya segera menjadi cemas. Bumi pecah dan magma panas menyembur keluar. Bahkan orang kuat yang berada dalam situasi putus asa pun akan terbakar menjadi abu dalam sekejap jika terkontaminasi magma. Langit meraung, dan guntur ilahi yang menakutkan jatuh dengan ganas dari luar langit, menghantam setiap prajurit di bawah langit. Kekosongan terpelintir, dan ruang terus berputar pada saat ini, langsung merobek para prajurit menjadi beberapa bagian, dan darah tumpah ke seluruh langit dan bumi. Ah, tolong. Di kota 10.000 tulang, apakah mereka pejuang di alam hidup dan mati atau pejuang di alam kematian dan kesulitan? Mereka semua berteriak dengan sedih pada saat ini. Suara minta tolong terus berdatangan, dan ratapan terdengar di mana-mana. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seorang prajurit disambar petir ilahi dan berubah menjadi abu di tempat. Kemudian saya melihat seorang prajurit terkoyak oleh kekuatan kehampaan yang memutar. Tubuh bagian atasnya berada di tembok kota, tetapi tubuh bagian bawahnya muncul ribuan meter jauhnya. Kota 10.000 tulang tiba-tiba runtuh di bawah semburan magma dari bumi, dan banyak prajurit terkubur di lautan api dan magma. Hanya dalam satu tarikan napas, kota 10.000 tulang dihancurkan, dan ribuan prajurit tewas seketika, bahkan tidak meninggalkan tulang mereka. Jika dia mengambil nafas lagi, semua kehidupan di tempat ini akan hancur. Setelah 10 napas, tidak akan ada prajurit yang hidup di kota 10.000 tulang, mereka semua akan dibunuh oleh teknik jiwa bela diri rahasia roh tulang emas. 10 napas dapat membunuh puluhan ribu prajurit, menghancurkan kota, menghancurkan dunia. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Lin Bai memandangi mayat-mayat di mana-mana dan mendengarkan ratapan dan jeritan di telinganya. Saat ini, wajah Lin Bai tampak sedikit serius. Apakah kamu belum akan menggunakan semangat bela dirimu? Pada saat ini, roh tulang emas bertanya sambil tersenyum. Mendengar suaranya, Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat roh tulang emas, wajahnya tanpa ekspresi dan dia terdiam. Roh tulang emas berkata, kamu hanya memiliki paling banyak 7 napas untuk membuat pilihan. Gunakan jiwa bela diri iblismu untuk melawanku sampai mati, tapi apakah kamu berani? Atau kamu tidak menggunakan jiwa bela diri iblismu? Lihat aku menghancurkan dunia ini. Setelah semua orang di sini mati, kamu masih bisa bertahan dengan kekuatan jiwa bela diri iblismu. Ingat, kamu hanya punya 7 napas untuk menentukan pilihan. Tentu saja, aku tidak akan berhenti dan menunggumu. Setiap kali aku menarik napas, lebih banyak prajurit akan mati di tanganku. Roh tulang emas tersenyum sedikit. Tidak ada kehangatan dalam senyuman, tapi sedingin es. Ketidakpedulian yang menusuk tulang. Hanya dengan menggunakan jiwa pedang yang memakan kita dapat bertarung dengannya. Lin Bai juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dalam menghadapi kekuatan yang begitu kuat, jika Lin Bai tidak menggunakan kekuatan jiwa pedang yang memakan, dia tidak akan bisa melukai roh tulang emas sama sekali. Tapi begitu kekuatan melahap jiwa pedang digunakan, rahasia besar Lin Bai tidak bisa disimpan. Meskipun Lin Bai bisa menyelamatkan prajurit keluarga Li, para prajurit keluarga Li juga akan tahu bahwa Lin Bai memiliki roh bela diri iblis. Ini tidak bisa dihindari. Akan ada banyak masalah lagi. Lin Bai menunjukkan perjuangan yang kuat untuk menentukan pilihan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, jantung Lin Bai berdetak kencang,
dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, aku tidak terlalu peduli lagi. Telan jiwa pedang. Lin Bai meraung dalam hatinya, dan di atas kepala Lin Bai, kabut hitam tak berujung muncul. Setelah berkumpul, pedang tajam seperti batu giok hitam perlahan muncul. Saat pedang tajam seperti batu giok hitam ini muncul, kekuatan isap yang sangat besar datang, menyerap guntur di atas langit, magma di bawah bumi, dan kekuatan di dalam kehampaan, dan menelannya. Roh tulang emas memandang jiwa bela diri yang perlahan muncul di atas kepala Lin Bai, dengan sedikit pemahaman dan kengerian di wajahnya, saya ingat. Saya ingat, jiwa bela diri ini, melahap. Kamu adalah anggota klan Tian-Tian. Pantas saja kamu enggan menggunakan kekuatan jiwa bela dirimu. Ternyata kamu adalah anggota klan Tian-Tian. Roh tulang emas memandang Lin Bai kaget. Raung. Meskipun jiwa pedang pemakan Lin Bai belum sepenuhnya muncul, tetapi berdasarkan kekuatan melahap dunia dan tebakan sebelumnya dari roh tulang emas, dia langsung teringat bahwa ini adalah jiwa bela diri yang memakan. Bab 2483 Keluarga Li yang kuat. Jiwa pedang pemakan setengah terbuka, tapi kekuatan isap yang mengerikan akan menghancurkan dunia. Tabrakan antara dua roh bela diri iblis akan menyebabkan dunia rahasia tulang layu runtuh dalam sekejap. Alam rahasia tulang layu tidak dapat menampung kekuatan kedua roh iblis ini. Tepat ketika Lin Bai hendak menggunakan jiwa pedang yang memakan untuk bertarung sampai mati dengan roh tulang emas, tiba-tiba, alam rahasia tulang layu bergetar hebat, dan retakan besar terbuka di langit. Lin Bai dan para prajurit yang masih hidup semuanya melihat ke celah besar di langit. Pada saat ini, sosok-sosok keluar dari celah satu persatu. Dan yang memimpin adalah Li Zengyi yang mengenakan jubah emas. Orang kuat dari keluarga Li ada di sini. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat dupa yang dinyalakan Li Buzeng sebelumnya telah selesai terbakar. Pada saat itulah orang kuat dari keluarga Li tiba di alam rahasia tulang layu. Dengan pemikiran di benaknya, Lin Bai memasukkan jiwa pedang pemakan yang setengah ditarik ke dalam tubuhnya pada saat ini. Kekuatan melahap yang kuat tiba-tiba menghilang saat orang kuat dari keluarga Li tiba. Li Zengyi dan lebih dari 30 orang kuat dari keluarga Li melangkah ke alam rahasia tulang layu. Ketika mereka melihat ke atas, dunia di depan mereka seperti neraka, dengan guntur ilahi menderu di langit, magma melonjak di bumi, dan ruang bengkok di sekelilingnya. Ratapan dan jeritan prajurit yang tak terhitung jumlahnya terus bergema di telingaku. Ayah! Li Buzeng yang lemah memandang ke langit dengan terkejut dan berteriak. Itu adalah kepala keluarga, dan orang-orang kuat lainnya dari keluarga Li. Bagus, kita telah diselamatkan. Apakah kamu selamat? Para prajurit yang sekarang berada di reruntuhan kota 10.000 tulang melihat-lihat wajah mereka setelah melihat bahwa mereka telah diselamatkan. Itu menunjukkan sukacita di akhir segala kesulitan. Li Zengyi membawa sejumlah besar orang kuat ke alam rahasia tulang layu. Lebih dari 30 prajurit yang memancarkan kekuatan alam aspirasi bergerak dan kekuatan besar menyapu kota 10.000 tulang. Dalam sekejap, semuanya roh tulang di kota 10.000 tulang dimusnahkan. Bunuh mereka semua. Kekuatan alam aspirasi, di alam rahasia tulang layu saat ini, seperti dewa dan tidak dapat ditantang. Li Zengyi berjalan turun dari awan, melihat kota Bon yang hancur, melihat mayat dan lahar berserakan di tanah, melihat Li Buzeng yang terluka parah dan lemah, dan akhirnya berjalan mendekati Lin Bai. Lin Bai memegang bendera pertempuran 10.000 jiwa di tangannya dan berdiri di udara, memandang ke bawah ke langit dan bumi. Li Zengyi mendatangi Lin Bai dan berkata dengan tenang, saya telah melebur 1.300 jiwa, itu cukup bagus. Beri saya bendera pertempuran 10.000 jiwa. Jiwa-jiwa ini akan tinggal di tubuh Anda untuk waktu yang lama dan mereka akan mengolah Anda. Ada trauma serius. Serahkan urusan selanjutnya padaku, kata Li Zengyi. Lin Bai mengangguk sedikit dan menyerahkan bendera pertempuran 10.000 jiwa kepada Li Zengyi. Pada saat yang sama, semua jiwa di tubuh Lin Bai pergi pada saat ini dan kembali ke bendera pertempuran 10.000 jiwa lagi. Li Zengyi memegang bendera perang 10.000 jiwa lalu melemparkannya, mendarat di depan Li Buzeng. Pada saat ini, Li Zengyi mengangkat kepalanya dan melihat roh tulang emas di depannya, dan berkata dengan ringan, Susi, sudah lama tidak bertemu. Lin Bai sangat terkejut saat mendengar Li Zengyi berbicara. Jadi Li Zengyi mengetahui roh tulang emas ini. Lin Bai berkata dengan rasa ngeri di dalam hatinya. Senyuman muncul di bibir tipis roh tulang emas, dan dia berkata, Li Zengyi, kita sudah lama tidak bertemu, seharusnya sudah 20 atau 30 tahun. Li Zengyi berkata, hampir saja. Ketika saudara Lin Duo melihatmu Su Xingling tidak mudah untuk menjadi pintar, jadi aku membiarkanmu hidup. Tapi hari ini,
Kamu berada di alam rahasia tulang layu, membuat gelombang besar, menyebabkan puluhan ribu murid keluarga Liku prajurit mati secara tragis. Roh tulang emas mencibir, Li Zengyi, jangan katakan itu. Kedengarannya bagus, apa maksudmu Lin Duo tidak membiarkanku hidup ketika dia melihat aku sudah bangun dan bijaksana? Haha, pembudidaya pedang itu terlalu ambisius, jangan kira saya tidak bisa melihatnya. Dia membuat saya tetap hidup untuk waktu yang singkat hanya untuk mempelajarinya dari mulut saya. Hal-hal di dunia spiritual, bukankah? Kamu hanya ingin aku untuk membantunya menyempurnakan ilmu pedangnya. Sayang sekali. Saat itu, saya baru saja membangkitkan sedikit kebijaksanaan spiritual saya, dan bahkan sulit untuk mengingat nama saya. Itu sebabnya Anda membuat saya tetap hidup. Setelah saya mendapatkan kembali kecerdasan spiritual saya, Anda belajar tentang spiritual dunia dari mulutku. Roh tulang emas itu mencibir. Tapi sekali lagi, kultivator pedang itu membuatku tetap hidup saat itu, tapi sekarang 20 atau 30 tahun telah berlalu, dan sepertinya dia belum pernah ke alam rahasia tulang layu. Di mana yang lainnya? Tulang. Emas semangat bertanya sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Lin Bai mendengar sesuatu yang mencurigakan dari percakapan antara Li Zengyi dan roh tulang emas. Ternyata lebih dari 20 tahun yang lalu, Li Zengyi dan Lin Duo menemukan roh tulang emas ini di alam rahasia tulang layu. Ketika mereka melihat bahwa dia baru saja sadar, mereka tidak membunuhnya. Menurut perkataan roh tulang emas, Lin Duo ingin mempelajari sesuatu tentang dunia roh dari mulutnya. Saat itu, Lin Duo sudah bersiap untuk pergi ke dunia spiritual. Jika Lin Duo mengetahui berita tentang dunia roh dari roh tulang emas dan mendapatkan apa yang diinginkannya, jika Lin Duo pergi ke dunia roh di masa depan, dia tidak akan berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Pada saat ini, Lin Bai mengerti bahwa tidak mengherankan jika Kunsu membiarkan tulang emas ini bergerak. Pria ini pernah menjadi pejuang di dunia roh. Meskipun setelah kematiannya, roh tulang sadar kembali, tetapi setelah ingatannya kembali sedikit demi sedikit, dan dia belajar tentang dunia spiritual dari mulutnya, itu akan menjadi berkah yang besar bagi prajurit Kunsu. Namun, Lin Duo dan Li Zeng tidak pernah menyangka bahwa jiwa bela diri yang dimiliki oleh roh tulang emas ini sebenarnya adalah jiwa bela diri iblis yang dikutuk oleh seluruh dunia. Jiwa bela diri iblis itu begitu kuat sehingga bisa disebut sebagai jiwa bela diri dunia. Jiwa bela diri terkuat, penghancur. Li Zeng berkata tanpa ekspresi, Susi, apakah kamu harus bertarung? Roh tulang emas menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Li Zengyi, setelah aku sadar kembali, kamu dan Lin Duo dapat dianggap sebagai setengah dari temanku. Bisakah kita bertemu hari ini? Sekarang aku adalah teman lama, perjalanan ini sangat berharga. Lupakan saja, jangan bertengkar. Sekarang kamu di sini, aku tidak bisa keluar. Dengan kamu menjaga kota Wangu, aku tidak bisa menghancurkannya. Jika kamu terus bertarung melawan lingkaran sihir di alam rahasia ini, itu akan sia-sia. Roh tulang emas mengendurkan jari-jarinya, dan Piccolo di tangannya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang di tangannya. Kemudian, roh tulang emas tersenyum sedikit, menatap Lin Bai, lalu berbalik dan berjalan ke dalam hutan. Pada saat yang sama, dia berkata, sukumu dan suku Dewa Raksasa adalah musuh bebuyutan. Perang ini terus berlanjut. Terlalu banyak bertahun-tahun telah berlalu, dan terlalu banyak orang tak berdosa yang tewas dalam peperanganmu. Bahkan jika kamu tidak mati di tanganku hari ini, cepat atau lambat, kamu akan mati di tangan mereka, mungkin besok, mungkin suatu hari nanti. Bertahun-tahun kemudian, berapa lama kamu bisa bersembunyi? Mereka akan segera tiba. Roh tulang emas berkata dengan lembut sebelum pergi. Li Zengyi mengerutkan kening, dia tidak mendengar arti kata-kata roh tulang emas itu. Tapi Lin Bai mengerti. Kata-kata ini diucapkan oleh roh tulang emas kepada Lin Bai. Lin Bai menyaksikan bagian belakang roh tulang emas menghilang ke dalam hutan lebat, dan berbisik, Senior Li Zengyi, apakah kamu akan membiarkannya pergi? Li Zengyi menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa membunuhnya. Haha, Lin Bai, apakah menurutmu ketika saudara Lin Duo menemukannya lebih dari 20 tahun yang lalu, dia benar-benar ingin belajar sesuatu darinya? Sudah kubilang. Ketika kami menemukannya, dia baru saja sadar. Dia belum memiliki kekuatan sekuat itu. Pada saat itu, saudara Lin Duo tahu bahwa orang ini pasti akan menjadi bencana bagi Kunsu di masa depan jika dia mendapatkan kembali kebijaksanaan spiritualnya, jadi kami berencana untuk membunuhnya. Tetapi, berapa banyak dari kita, apakah kita melakukannya? Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat menyakitinya sama sekali. Kata Li Zengyi dingin. Bagaimana ini mungkin? Lin Bai bertanya dengan heran.
Bab 2484 Akibat Bencana. Lin Bai tercengang mendengar kata-kata Li Zengyi. Lin Duo, Li Zengyi, dan beberapa orang lainnya bergabung, tetapi mereka tidak dapat melukai roh tulang emas ini sama sekali. Li Zeng berkata dengan sungguh-sungguh, ya, kami bekerja sama untuk menyempurnakannya selama lebih dari sebulan, tapi dia masih utuh. Pada saat itu, kami semua menduga bahwa orang ini mungkin telah mempraktikkan senjata yang sangat kuat selama hidupnya. Seni pemurnian tubuh membuat tulangnya menjadi emas dan memberinya kekuatan yang begitu kuat. Sedemikian rupa, sehingga beberapa tahun setelah kematiannya, tubuhnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Saudara Linduo berkata bahwa dia seharusnya berlatih semacam itu teknik pemurnian tubuh yang kuat di dunia roh. Dengan kekuatan benua kuno kita tidak bisa membunuh pemurni tubuh di dunia roh. Jadi, kita tidak punya pilihan selain melakukannya dari awal. Biarkan dia selamat. Tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 20 atau 30 tahun, kecerdasannya akan pulih begitu cepat dan budidayanya akan meningkat sedemikian rupa. Kata Li Zeng dengan wajah dingin. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Senior Li Zengyi, ini bukanlah hal yang baik. Seiring berjalannya waktu, kecerdasan spiritual dan kultivasi orang ini akan menjadi semakin kuat. Jika kita tidak bisa menghadapinya, Hei akan menjadi Kun cepat atau lambat. Dia adalah masalah serius di Kunsu. Li Zengyi menghela nafas tak berdaya, saya juga mengerti. Kemudian, setelah saya menjadi penguasa Kunsu, saya mencoba berkali-kali mencari cara untuk membunuh orang ini, tetapi pada akhirnya saya tidak bisa melakukannya. Seperti itu saja. Seperti yang Anda katakan, dengan pemulihan kecerdasan spiritualnya dan peningkatan kultivasinya, orang ini cepat atau lambat akan menjadi momok bagi Kunsu. Anda juga pernah melakukannya. Melihat bahwa alam rahasia tulang layu tidak dapat lagi menghentikannya. Setelah pulih sedikit, saya khawatir dia akan keluar dari sini dan datang ke Kunsu. Setelah dia memulihkan Kunsu, dia akan kembali ke benua Mangu dan mencari jalan kembali ke dunia roh. Wajah Li Zengyi penuh kesungguhan. Mendengar perkataan Li Zengyi, Lin Bai tampak berpikir. Seorang pejuang spiritual yang pernah mempraktikkan beberapa teknik pemurnian tubuh yang kuat di dunia spiritual, dan juga memiliki salah satu roh seni bela diri terkuat di dunia. Sosok yang menakutkan, saya khawatir tidak ada yang mau menjadi musuh dengan mudah. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus menggunakan jiwa pedang yang memangsa. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak akan ada gunanya di depan jiwa pedang yang memangsa. Tapi momen ini jelas bukan waktunya untuk bertarung dia dengan putus asa. Bagaimana jika itu terjadi di masa depan? Saat dia keluar dari sini, kolera menyerang Kunsu, dan saat itu, nyawa Kunsu benar-benar tergantung pada seutas benang. Mungkin aku bisa mengambil tindakan dan membunuhnya dengan pedang pemakan jiwa. Mata Lin Bai berkilat, dan dia berkata dengan ringan di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Li Zengyi barusan memperjelas bahwa kekuatan benua Mangu tidak mampu membunuh orang ini. Dengan kata lain, sekarang di benua Mangu, hanya Lin Bai yang bisa membunuh orang ini. Seorang pejuang yang bisa membunuh roh iblis juga harus menjadi pejuang yang memiliki roh iblis. Li Zengyi memandang kota 10.000 tulang yang hancur dan prajurit lainnya yang masih hidup, tampaknya kerugian di kota 10.000 tulang kali ini tidak sedikit. Lin Bai, Anda telah memberikan banyak kontribusi untuk kota 10.000 tulang-tulang. Keluarga Li di Kunsu lihat di matamu. Kamu dan prajurit lain yang terluka harus kembali ke Kunsu dulu. Serahkan saja urusan ini pada kami. Kata Li Zengyi dengan tenang. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Li Zengyi mengangguk sedikit. Lin Bai terbang di udara, menemukan Li Fugui yang terluka, dan meninggalkan alam rahasia tulang layu. Pada saat ini, Li Zengyi mengaktifkan susunan teleportasi, memungkinkan semua prajurit yang terluka untuk kembali ke Kunsu. Lin Bai dan Li Fugui adalah orang pertama yang pergi. Setelah kembali ke Kunsu, Lin Bai mengirim Li Fugui pulang, dan kemudian kembali ke kediamannya dan mulai mundur untuk penyembuhan. Lin Bai mengasingkan diri untuk memulihkan luka-lukanya dan tidak keluar rumah dalam beberapa hari terakhir. Para prajurit dari keluarga Li juga sangat sibuk, terutama setelah berita tentang alam rahasia tulang layu keluar. Para prajurit keluarga Li sangat marah dan bergegas ke alam rahasia tulang layu, mencoba menemukan roh tulang emas di tulang layu alam rahasia. Tetapi tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, mereka tidak dapat menemukan keberadaan roh tulang emas saat ini. 10 hari kemudian, luka dalam Lin Bai pada dasarnya telah sembuh. Kali ini saya pergi ke alam rahasia tulang layu, meskipun sangat berbahaya, tetapi saya juga mendapatkan banyak berkah.
Dari alam hidup dan mati Dzogchen dalam satu tarikan napas, saya menerobos ke tingkat kematian kedua dan kesulitan. Dalam teknik pedang pembelah langit, seni pedang bentuk kedua sekarang dapat dilakukan dengan sempurna. Sedangkan untuk teknik pedang pembelah langit bentuk ketiga, saya juga telah menemukan beberapa trik, tetapi itu masih membutuhkan pemahaman lebih untuk dapat menggunakannya. Teknik pengejaran matahari hebat telah digunakan satu kali. Teknik gerakan jenis ini memang sangat membantu dalam pertarungan. Teknik pengejaran yang hebat berbeda dengan pengendalian pedang teknik. Teknik pengendalian pedang dapat digunakan untuk bepergian dan terbang dalam waktu yang lama. Dan teknik pengejaran matahari yang hebat dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sekarang teknik pedang pembelah langit sudah cukup memadai, jadi saya tidak perlu berlatih bentuk ketiga untuk saat ini. Dan teknik pengejaran matahari hebat masih perlu latihan lagi. Adapun teknik pedang pembunuh naga. Saya sudah mahir dalam 8 gerakan pertama teknik pedang pembunuh naga. Saya ingin tahu apakah saya dapat memahami ilmu pedang terhebat dari teknik pedang pembunuh naga, teknik 3 pedang pembunuh naga. Teknik pedang pembunuh naga. 3 pedang, teknik membunuh naga dan mencabutnya, teknik membunuh naga dan menjebaknya di langit, dan teknik membunuh naga dan kembali ke laut. Ayah pernah berkata bahwa dia dibatasi oleh seni bela diri dari benua kuno dan tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan teknik pedang membunuh naga. Masih banyak ruang untuk terobosan. Jika itu masalahnya. Lalu 8 jurus pertama teknik pedang pembunuh naga harusnya merupakan tahap pertama, yang diciptakan oleh ayahku ketika dia pertama kali memasuki ilmu pedang. Dan ilmu pedang pembunuh naga 3 jurus adalah tahap kedua. Tahap ini seharusnya didirikan oleh ayahku setelah dia memiliki tingkat pemahaman ilmu pedang yang lebih tinggi. Ilmu pedang tahap kedua mungkin akan melampaui keterampilan tingkat dewa. Mungkinkah kamu telah memasuki tahu? Kekuatan ilmu pedang di dalam tahap kedua jauh lebih hebat daripada tahap pertama. Ayah, kamu memang penyihir pendekar pedang langka di benua kuno ini. Mata Lin Bai melebar. Lin Bai bahkan membayangkan jika Lin Duo tidak menghilang secara misterius, jika mereka tidak bertemu orang-orang kuat itu, dengan bakat Lin Duo, seberapa kuat dia di benua kuno saat ini. Jika dia tidak menemui hal-hal itu, mungkin dengan bakat ayah, dia akan meninggalkan benua kuno dan melakukan perjalanan melintasi dunia spiritual, kata Lin Bai sambil tersenyum masam. Ngomong-ngomong, karena aku mendapat teknik pedang pembunuh naga tahap kedua secara kebetulan, aku tetap harus melatihnya. Kalau begitu mari kita mulai dengan teknik pedang pembunuh naga. Lin Bai menutup matanya. Pikiranku mulai perlahan simpulkan rahasia ilmu pedang dalam seni membunuh naga dan menghunus pedang. Sekarang di keluarga Li Kunsu, semua prajurit sangat sibuk. Di satu sisi, karena perang di alam rahasia tulang layu, banyak pejuang memasuki alam rahasia tulang layu untuk berpartisipasi dalam membangun kembali dan menjaga kota 10.000 tulang. Di sisi lain, para murid dengan kekuatan tertentu sedang menerobos dunia dan bersiap untuk pertempuran 10 murid yang akan datang. Pertempuran 10 putra pada dasarnya adalah pertempuran para jenius yang paling menarik perhatian di Kunsu dalam 20 tahun terakhir. Di antara mereka, 6 dari 7 jenius kontemporer keluarga Li, termasuk Li Buzeng, Li Daoyuan, Li Qianqian, Li Tao, Li Zhaoxing, dan Li Lei, telah mengumumkan niat mereka untuk berpartisipasi, dan mereka semua merasa bahwa mereka akan melakukannya. Menangkan tempat pertama. Bab 2485 Hadiah Keluarga Li. Saat Lin Bai sedang berjuang untuk menguasai ilmu pedang 3 pembunuh naga di kediamannya, 3 hari kemudian, Li Buzeng dan Li Qianqian datang ke kediaman Lin Bai. Saudara Lin, apakah kamu di sini? Li Buzeng berteriak. Lin Bai terbangun dari ruang rahasia, berjalan keluar dan membuka pintu, dan melihat Li Buzeng dan Li Qianqian berdiri di depan pintu. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Li, bagaimana lukamu? Li Buzeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu hanya luka dangkal, tidak layak disebutkan. Saudara Lin, saya datang ke sini untuk mengundang Anda menemui ayah saya. Ayah saya berdiskusi dengan Paviliun Penatua untuk memberi penghargaan kepada para pejuang yang menjaga kota 10.000 tulang, dan sebelum pertempuran ini, Saudara Lin Anda pantas mendapatkan pujian paling besar, jadi Li Qianqian dan saya di sini untuk mengundang Anda. Ayo pergi, Saudara Lin. Li Buzeng berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tidak menolak. Seperti yang dikatakan Li Buzeng, Lin Bai memang berkontribusi banyak dalam pertempuran kota 10.000 tulang. Entah itu menemukan lokasi roh tulang emas dan legiun kesulitan maut, atau menunda waktu untuk menunggu kedatangan orang-orang kuat dari keluarga Li, Lin Bai telah melakukan upaya yang tak terhapuskan. Lin Bai dan Li Buzeng pergi bersama. Dalam perjalanan,
Lin Bai bertanya, "Saudara Li, bagaimana kota 10.000 tulang?" Wajah Li Buzeng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara rendah, "Awalnya ada 30.000 prajurit di alam hidup dan mati dan 10.000 prajurit di alam kematian dan kesengsaraan menjaga kota 10.000 tulang. Tetapi setelah pertempuran di kota 10.000 tulang, hanya 10.000 prajurit di alam hidup dan mati dan 7.000 prajurit di alam kematian dan kesulitan yang selamat. Kerugian besar. Adapun kota 10.000 tulang, sudah lama hancur. Sekarang ayahku sedang mengatur tenaga membangun kembali kota 10.000 tulang. Tapi untungnya, kami berhasil mempertahankan pertempuran ini." Li Buzeng berkata dengan tenang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan roh tulang emas? Bagaimana rencana keluarga Li menghadapinya? Li Buzeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu tentang ini. Masalah ini harus diputuskan melalui diskusi antara ayahku dan Paviliun Penatua." Lin Bai sedikit mengangguk. Karena Li Buzeng pun tidak tahu bagaimana menghadapi roh tulang emas, sepertinya dia hanya bisa menunggu Li Zengyi menanganinya sendiri. Lin Bai tidak bertanya lagi. Mereka bertiga berbicara sepanjang jalan dan segera tiba di aula utama Paviliun Penatua. Setelah Lin Bai masuk, dia melihat ribuan tetua di aula, semuanya menoleh untuk melihat Lin Bai pada saat ini. Ketika mereka melihat Lin Bai, mereka merasakan rasa kagum dan syukur. Li Zengyi duduk di posisi tinggi seperti biasa, memperhatikan Lin Bai dan yang lainnya masuk. Di tengah aula, Lin Bai juga melihat prajurit lain, sekitar 100 atau lebih. Orang-orang ini adalah prajurit yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pertempuran di kota 10.000 tulang. Di antaranya adalah pejuang seperti Li Guai, Li Tianba, Li Zhaoxing, Li Le, Li Tao dan lain sebagainya. "Ayah, Lin Bai ada di sini." Li Buzeng melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Li Bai telah bertemu dengan senior Li Zengyi. Li Zengyi memandang Lin Bai, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, "Lin Bai, kali ini kamu menjaga kota 10.000 tulang, yang sangat berbahaya, dan Anda juga telah bekerja keras untuk itu. Dan kontribusi. Saya telah menerima berita dari semua pihak, apakah itu Li Wei atau Li Buzeng, mereka semua mengatakan bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang tak terhapuskan dalam pertempuran ini. Pertama, kamu meninggalkan kota 10.000 tulang dan menemukan tulang emas. Keberadaan pasukan roh dan kesulitan kematian. Kemudian dia berada di atas kota 10.000 tulang, memegang bendera perang 10.000 jiwa, berperang melawan tentara roh tulang. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kota 10.000 tulang sudah lama jatuh dan tidak akan mampu menopang kami. Mendukung. Sebagai kepala dari keluarga Li, saya telah berdiskusi dengan para tetua Paviliun Penatua dan memutuskan untuk memberi Anda beberapa hadiah." Li Zengyi berkata sambil tersenyum. Lin Bai tampak tenang dan berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong, "Lin datang ke keluarga Li untuk berlatih, dan terima kasih atas perhatian keluarga Li, karena saya awalnya berada di sana untuk pertempuran kota 10.000 tulang, saya harus berkontribusi." Li Zengyi tersenyum dan berkata, "Oke, Anda tidak harus bersikap sopan. Keluarga Li kami tidak akan pernah memperlakukan prajurit manapun yang telah berkontribusi pada keluarga Li dengan buruk. Jika saya mengatakan saya ingin memberi Anda hadiah, saya akan melakukannya pasti memberikannya padamu." Lin Bai berkata, "Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua senior keluarga Li." Li Zengyi berkata, "Jangan berterima kasih padaku dulu. Meskipun kami telah memberimu hadiah, kami belum putuskan hadiah apa yang akan kami berikan padamu." Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Li Zengyi dengan tatapan kosong. Li Zengyi tersenyum dan berkata, "Saya ingin memberi Anda keterampilan. Anda juga memiliki teknik pedang pembunuh naga. Teknik pedang ini diciptakan oleh teman saya saat itu. Ini sangat kuat. Anda perlu mempelajarinya dengan cermat. Jika saya memberi kamu keahliannya sekarang, itu pasti akan mengalihkan perhatianmu dari berlatih teknik pedang pembunuh naga. Jika aku memberimu ramuan, sebagai putra suci Akademi Dongzu, kamu tidak kekurangan ramuan. Selain itu, kamu baru saja menerobos kesulitan kematian. Jika saya memberi Anda pil untuk membuat Anda menerobos, itu pasti akan membuat Anda bersemangat untuk sukses dan mengarah pada landasan yang tidak stabil. Jika saya memberi Anda senjata spiritual, saya pernah memiliki beberapa teman yang merupakan kultivator pedang. Saya mengerti sangat baik bagi seorang penanam pedang, dia berkata bahwa pedang yang bagus sama bagusnya dengan senjata spiritual apapun di dunia. Anda sudah memiliki pedang yang cocok untuk Anda. Bahkan jika saya memberi Anda senjata spiritual sekarang, pedang itu mungkin hanya akan tersimpan di dalamnya. Tas penyimpanan berdebu.
Pikiran datang dan pergi, aku tidak tahu. Hadiah apa yang harus kuberikan padamu? Li Zengyi berkata sambil tersenyum. Lin Bai menjawab dengan diam dan tidak berkata apa-apa. Li Zengyi berkata, untungnya, sesepuh baru saja menyarankan agar keluarga Li di Kunsu dapat menyetujui permintaan Anda. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, permintaan apa? Li Zengyi berkata, tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi di masa depan, atau apakah kamu memerlukan obat mujarab apapun yang ada, selama aku, Kunsu, memilikinya, selama aku, Kunsu, bisa mendapatkannya. Selama kamu memintanya, aku, Kunsu, bisa memberikannya kepadamu. Termasuk kamu yang akan memahami 72 teknik Kunsu sekarang. Aku, Kunsu, masih bisa memenuhi permintaanmu. Ketika Lin Bai mendengar ini, pupil matanya menyusut parah. Permintaan yang dikatakan Li Zengyi tidak diragukan lagi akan memungkinkan keluarga Li melakukan sesuatu untuk Lin Bai tanpa syarat. Selama Lin Bai berbicara, selama Kunsu bisa melakukannya, Kunsu akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Sambil berbicara, Li Zengyi mengeluarkan token dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata, terima token ini. Jika kamu sudah memikirkan apa yang kamu inginkan, datanglah kepadaku dengan membawa token itu. Kunsu akan mencobanya, yang terbaik adalah memuaskanmu. Lin Bai mengambil token itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada permintaan. Li Zengyi tersenyum dan berkata, kata-kata seorang pria sulit untuk diikuti, dan permintaan apapun dapat dipenuhi. Lin Bai menerimanya. Jika saya membutuhkan bantuan Kunsu di masa mendatang, mohon minta Kunsu membantu saya. Jangan menolak. Li Zengyi tersenyum dan berkata, itu kesepakatan. Lin Bai berkata, kalau begitu, bisakah saya mengajukan permintaan ini sekarang? Li Zengyi mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda akan menggunakan token Anda begitu cepat? Lin Bai, saya menyarankan Anda untuk berpikir hati-hati. Token ini dapat membuat Kunsu melakukan sesuatu untuk Anda. Ini setara dengan harta karun. Apakah Anda ingin menggunakannya sekarang? Li Zengyi mengingatkan kata Lin Bai. Bab 2486 Permintaan Lin Bai. Lin Bai mengambil token itu, memikirkannya lagi, dan berkata, saya harus membuat permintaan sekarang, tetapi saya hanya bisa mengatakan permintaan ini kepada senior Li Zengyi. Setelah mendengar ini, Li Zengyi bertanya, sudahkah Anda berpikir tentang itu? Lin Bai mengangguk dan berkata, pikirkanlah. Oke. Li Zengyi mengangguk tak berdaya dan berkata kepada para tetua di sekitarnya, sesepuh, karena kita telah membahas bagaimana memberi penghargaan kepada prajurit yang menjaga kota Wangu, bagaimana denganmu? Turun saja dan buat pengaturannya. Semuanya, mundur. Li Zeng berteriak dan memundurkan semua orang di aula. Satu demi satu, para tetua bangkit dan meninggalkan aula. Li Buzeng, Li Qianqian dan lainnya juga pergi. Semua orang keluar dari aula, lalu mereka mulai berbicara. Hadiah dari kepala keluarga sungguh terlalu besar. Meminta Kunsu melakukan sesuatu untuk Lin Bai tanpa syarat sama dengan mendapatkan medali emas untuk menghindari kematian. Ya, jika Lin Bai berada di benua kuno di masa depan, ketika dia bertemu musuh, atau dia meminta Kunsu untuk menghancurkan Akademi Dongzu untuknya, Kunsu juga dapat membantu. Penatua Agung, kaulah yang mengusulkan hadiah sebesar itu. Semua tetua memandang ke arah Penatua Agung satu demi satu yang lain, tanya orang yang lebih tua. Tetua Agung itu tersenyum pahit, tidak berkata apa-apa, dan berjalan maju perlahan. Adapun Li Buzeng, Li Qianqian dan lainnya juga mulai berdiskusi. Li Zhaoxing meringkuk bibirnya dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kepala keluarga akan benar-benar memberi Lin Bai hadiah sebesar itu, sebuah tanda yang tanpa syarat memungkinkan Kunsu melakukan sesuatu. Li Le tersenyum dan berkata, haha, jika saya memiliki kartu token ini, saya akan memasuki pagoda ilahi Kunsu untuk memahami 72 seni Kunsu. Setelah menyelesaikan studi, hari ketika saya keluar dari pengasingan akan menjadi saat ketika saya menguasai dunia. Li Qianqian tersenyum dan berkata, jika saya memiliki token ini, saya akan memasuki menara ilahi Kunsu untuk memilih senjata unik. Li Tao berkata sambil tersenyum, jika saya memiliki token ini, saya akan meminta tuan keluarga untuk serahkan penguasa Kunsu kepadaku. Hahaha. Li Buzeng tersenyum tak berdaya ketika mendengar kata-kata Li Tao, mengetahui bahwa dia sedang bercanda dan tidak menganggapnya serius. Li Tao bertanya dengan rasa ingin tahu, Buzeng, jika kamu memiliki token ini, apa yang kamu inginkan? Li Buzeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak mungkin kami dapat memiliki token ini. Kamu mengalami delusi. Oleh karena itu, ayah, Lin Bai dihadiahi token ini sebagian besar demi Akademi Dongzu.
Coba pikirkan, jika Akademi Dongsu tahu bahwa putra suci mereka telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada keluarga Li. Dan keluarga Li dengan santai memberikan beberapa hadiah sepele. Bukankah ini akan membuat hati Akademi Dongsu dingin dan mempermalukan Kunsu kita? Jadi, token ini hanya bisa diberikan kepada Lin Bai. Tidak akan pernah bisa diberikan kepada murid keluarga Li di Kunsu. Hentikan angan-anganmu berpikir, ayo pergi. Li Buzeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berjalan ke depan. Semua prajurit di Paviliun Elder pergi. Hanya Lin Bai yang tersisa berdiri di aula, dan Li Zengyi sedang duduk di kursi yang tinggi. Li Zengyi berkata, tidak ada seorang pun di sini lagi. Lin Bai, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hanya bisa memberitahuku permintaanmu, jadi sekarang kamu bisa mengatakannya. Lin Bai terdiam lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di aula utama, Li Zengyi sedang menunggu permintaan Lin Bai, tapi Lin Bai diam. Untuk sesaat, aula menjadi sunyi senyap. Setelah sekian lama, Lin Bai mengangkat matanya, menatap Li Zengyi, dan berkata, Senior Li Zengyi, permintaan saya sangat sederhana. Saya hanya ingin Senior Li Zengyi menjawab beberapa pertanyaan untuk saya. Li Zengyi bertanya dengan rasa ingin tahu, pertanyaan apa? Mungkinkah ini? Tentang kultivasi. Masalah. Oke, beritahu saya, meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, jadi saya mungkin bisa menjawab keraguan Anda. Ini bukan pertanyaan tentang kultivasi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, yang ingin saya tanyakan adalah. Mendengar Lin Bai berbicara, ekspresi Li Zengyi menjadi serius. Lin Bai mengatakan ini, berhenti lagi, dan setelah berpikir lama, dia akhirnya bertanya, Senior Li Zengyi, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah musuh kuat macam apa yang diprovokasi Lin Duo lebih dari 20 tahun yang lalu. Bai menanyakan pertanyaan itu, dan perasaan dingin tiba-tiba memenuhi aula. Di aula kosong, hanya ada Li Zengyi dan Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai memandang Li Zengyi dan melihat ketidakpedulian yang sangat dingin di wajahnya. Setelah mendengar pertanyaan Lin Bai, Li Zengyi terdiam lama lalu berkata, saya tidak selalu bisa menjawab pertanyaan Anda. Karena Anda yang membuat permintaan, saya hanya bisa menjawab 3 pertanyaan. Anda harus berpikir jernih dan ajukan 3 pertanyaan itu. Ini sebuah pertanyaan. Mata Lin Bai menyipit. Dia sudah menduga bahwa Li Zengyi tidak akan mengungkapkan dendam masa lalunya dengan mudah, jadi dia merenung sejenak dan berkata, ini pertanyaan pertamaku. Lin Duo memprovokasi saya saat itu. Musuh kuat macam apa yang ada di sana? Setelah mendengar ini, Li Zengyi berseru, Kerajaan Suci Pusat. Saya sudah selesai menjawab pertanyaan ini, pertanyaan berikutnya. Lin Bai tertegun, sesederhana itu. Li Zengyi tersenyum dan berkata, aku baru saja bertanya musuh kuat apa yang telah dia provokasi, dan aku sudah memberitahumu jawabannya. Bukankah ini jawabannya? Lin Bai memandang Li Zengyi dengan wajah serius, dan mengutuk dalam hatinya, rubah tua. Li Zengwan berkata, kamu bisa menanyakan pertanyaan kedua. Lin Bai segera bertanya, di mana Lin Duo sekarang? Li Zengyi segera menjawab, pusat suci kerajaan. Saya telah selesai menjawab pertanyaan kedua Anda. Pertanyaan berikutnya. Lin Bai tampak sedikit jelek dan berkata dengan dingin, bukankah Senior Li Zengyi berencana untuk mengatakan lebih banyak? Li Zengyi berkata, Anda bertanya, saya menjawab, saya sudah menjawab pertanyaan Anda, apakah saya ingin mengatakan lebih banyak atau tidak, itu bukan urusan Anda. Sekarang adalah pertanyaan ketiga dan pertanyaan terakhir Anda, pikirkanlah sebelum bertanya. Li Zengyi berkata dengan serius. Lin Bai berpikir keras lagi. Setelah beberapa saat, dia bertanya, lebih dari 20 tahun yang lalu, mengapa 18 Dewa Taoshan memprovokasi Kerajaan Suci Pusat? Berapa banyak dari 18 Dewa Taoshan yang merupakan pengkhianat? Li Zengyi. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu punya 2 pertanyaan. Lin Bai tanpa ekspresi. Li Zengyi berkata, saya bilang saya hanya akan menjawab 3 pertanyaan Anda. Karena Anda telah mengajukan 1 pertanyaan lagi sekarang, saya akan memilih 1 untuk menjawab Anda. Berapa banyak dari 18 Dewa Taoshan yang merupakan pengkhianat? Ada mereka berlima. Mereka adalah Long Ling Qiao, Mo Wensen, Li Jianyu, Sui Tian. Dan aku. Li Zengyi memandang Lin Bai dan berkata dengan tegas. Lin Bai menatap Li Zengyi dengan tatapan kosong. Li Zengyi berkata, saya telah menjawab semua pertanyaan Anda. Saat dia berbicara, Li Zengyi mengangkat tangannya, mengambil token di tangan Lin Bai, dan tiba-tiba menghancurkannya. Pada saat yang sama,
Li Zeng berkata dengan ekspresi sedikit dingin, Lin Bai, kamu menyia-nyiakan kesempatan bagus, saya harap kamu tidak akan menyesalinya di masa depan. Lin Bai memandang Li Zengyi dengan kaget dan berkata, kamu adalah pengkhianat 18 Dewa Taoshan. Li Zeng berkata tanpa ekspresi, ya. Lin Bai berkata dengan dingin, apakah kamu mengkhianati Lin Duo? Li Zeng berkata, ya. Lin Bai berkata, mengapa? Bab 2487 Pengkhianat saat itu. Kenapa? Lin Bai memandang Li Zengyi dengan mata merah darah dan bertanya, bukankah kalian bersumpah bersaudara dari Taoshan? Apakah kalian tidak minum-minum dan bersenang-senang di bawah Taoshan? Mengapa kamu mengkhianati Lin Duo? Lin Bai memandang Li Zengyi dan bertanya jalan. Li Zengyi menghela nafas panjang dan berkata, 3 pertanyaanmu sudah ditanyakan. Aku tidak ingin menjawab pertanyaanmu lagi. Aku tidak ingin menyebutkan kejadian masa lalu lagi. Adalah. Setelah pengkhianat Long Ling Qiao, saudara Lin Duo langsung memotong setengah dari budidayanya. Saudara Lin Duo menjatuhkan Long Ling Qiao dari alam kenaikan dengan satu pedang. Dan menjadi semi orang yang terbuang. Kekaisaran Qinglong, yang bersembunyi di perbatasan semua negara, masih bertahan. Mo Wensen dan Li Jianyu diberi penghargaan oleh Kerajaan Suci Pusat, dan sekarang mereka telah menjadi subjek Kerajaan Suci Pusat. Setelah itu Sui Tian dikhianati, dia diburu oleh Fu Qingxuang dan Lan Ling. Setelah 10 tahun, saya akhirnya mati secara tragis di tangan kedua orang ini. Dan saya, sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, tidak pernah keluar dari Kunsu. Li Zengyi memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata. Lin Bai memandang Li Zengyi dalam diam. Lin Bai tahu bahwa apapun yang dia tanyakan sekarang, Li Zengyi tidak akan pernah menjawabnya. Li Zengyi berkata, saya telah menjawab 3 pertanyaan Anda boleh pergi. Selamat tinggal. Lin Bai mengepalkan tinjunya memberi hormat, berbalik dan pergi. Li Zengyi melihat ke belakang Lin Bai dan bertanya, Lin Bai, sebelum kamu pergi, saya ingin bertanya, mengapa kamu begitu peduli dengan Lin Duo? Mengapa kamu begitu peduli dengan hal-hal yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu? Ini sudah lama sekali dan tidak ada yang mengingatnya. Baik di Kunsu atau benua Mangu, nama Lin Duo dan 18 Dewa Taoshan telah menjadi tabu dan tidak lagi disebutkan oleh siapapun. Mengapa kamu masih datang untuk bertanya? Li Zengyi bertanya. Lin Bai berhenti dan berkata, mungkin itu semacam kekaguman terhadap kultivator pedang yang menentang surga ini. Saya ingin tahu jenius yang bisa menciptakan teknik pedang pembunuh naga yang terkenal di dunia. Apa yang terjadi padanya nanti? Li Zengyi berkata, itu saja. Begitukah? Itu yang terbaik. Lin Bai, di masa depan, saya harap Anda tidak akan menyebutkan kepada siapapun bahwa Anda mempertanyakan 18 Dewa Taoshan, dan jangan tanyakan kepada siapapun tentang Lin Duo. Karena ini akan membawakanmu bencana yang fatal. Tidak peduli apakah kamu berhubungan dengan Lin Duo dan 18 Dewa Taoshan atau tidak, selama kamu bertanya tentang apa yang terjadi saat itu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Di mata mereka lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Apakah kamu mengerti? Kata Li Zeng serius. Terima kasih, Senior Li Zengyi, karena telah mengingatkan saya, Lin Bai mengangguk. Lin Bai mengambil 2 langkah ke depan dan kembali menatap Li Zengyi dengan senyuman di wajahnya, karena Senior Li Zengyi menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya, bisakah Anda meminta Senior Li Zengyi untuk menjawab pertanyaan saya? Pertanyaan ini sangat sederhana. Senior Li Zengyi seharusnya bisa menjawab dengan mudah. Li Zengyi bertanya, kamu boleh bertanya. Setelah kamu bertanya, aku akan memutuskan apakah akan menjawabmu atau tidak. Lin Bai bertanya, Lin Duo, apakah kamu masih hidup? Li Zeng mengangguk dan berkata, Lin Duo dan Li Subai keduanya masih hidup, tetapi tidak hidup dengan baik. Lin Duo terjebak. Li Subai menghancurkan tubuhnya lebih dari 20 tahun yang lalu, dan jiwanya tinggal di lampu jiwa, berlama-lama. Lin Duo terjebak. Bai terkekeh dan berkata, untung kamu masih hidup. Saya berharap dapat bertemu 2 orang ini di masa depan. Lalu Lin mengucapkan selamat tinggal. Lin Bai tersenyum dan bersiap untuk pergi. Tapi saat Lin Bai berbalik, senyuman di wajahnya berhenti tiba-tiba, menunjukkan ketidakpedulian dan niat membunuh yang lebih dingin dari es. Li Zengyi melihat ke belakang Lin Bai dan berkata dengan ringan, Lin Bai, aku punya satu hal lagi untuk berdiskusi denganmu. Lin Bai berhenti lagi, kembali menatap Li Zengyi, dan berkata, ada apa? Li Zengyi tersenyum dan berkata, saya yakin Anda juga pernah mendengar tentang 10 putra Kunsu. Bertarung. Lin
Bai mengangguk sedikit, dikatakan bahwa karena saya melatih 72 keterampilan kunsu, yang membuat para tetua paviliun penatua kunsu tidak puas, senior Li Zengyi mengadakan perang 10 putra. Para pejuang yang telah menjadi 10 putra kunsu dapat memasuki menara ilahi kunsu untuk mempraktikkan salah satu dari 72 seni kunsu. Dan orang pertama dalam kompetisi ini akan menjadi pemimpin dunia kunsu di masa depan. Dapat menyatakan dirimu di luar dia adalah murid kunsu. Li Zengyi tersenyum dan berkata, "Ya." Lin Bai bertanya dengan aneh, tetapi masalah ini adalah masalah keluarga Li Kunsu. Saya bukan murid keluarga Li dari Kunsu, dan saya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan saya. Li Zengyi tersenyum dan berkata, sebelumnya tidak masalah, tapi sekarang menjadi masalah. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah senior Li Zengyi ingin saya, orang luar, juga berpartisipasi? Kompetisi ini. Li Zengyi memandang Lin Bai dan tersenyum penuh arti. Setengah hari kemudian, Lin Bai keluar dari paviliun tua keluarga Li. Di luar paviliun penatua, semua orang telah pergi, namun hanya Li Buzeng dan Li Qianqian yang masih menunggu di luar. Melihat Lin Bai keluar, mereka berdua bergegas maju. Terutama Li Qianqian, ketika dia datang ke Lin Bai, dia langsung bertanya, "Lin Bai, hadiah apa yang kamu minta dari kepala keluarga? Apakah itu senjata ajaib? Atau untuk melatih 72 keterampilan kunsu?" Lin Bai tersenyum. Diam. Li Buzeng tersenyum dan berkata, "Li Qianqian, karena saudara Lin berkata bahwa permintaan ini hanya dapat diajukan kepada ayahku saja, maka dia tentu saja tidak ingin orang lain mengetahui harta apa yang dia dapatkan. Kalau begitu, jangan bertanya lebih jauh." Baru kemudian, Li Qianqian bereaksi dan berkata dengan canggung, "Akulah yang tiba-tiba." Li Buzeng tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, kamu mengalami hari yang berat. Aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat." Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata kepada Li Buzeng. Dia dan Li Qianqian meninggalkan paviliun penatua bersama. Lin Bai menatap langit di Kunsu dan berkata, "Waktu berlalu begitu cepat. Pasti sudah setengah tahun sejak saya datang ke Kunsu." Li Buzeng mengangguk dan berkata, "Hampir." "Apa?" Saudara Lin merindukan Dongzu Akademi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun kunsu ini bagus, bagaimanapun juga, itu terlalu kecil. Jika seorang prajurit terjebak di sini untuk waktu yang lama, itu akan sedikit tidak nyaman, jadi saya berencana untuk pergi setelah itu pertempuran 10 putra kunsu." Kunsu. Li Qianqian berkata, "Pertempuran 10 putra hanya akan dimulai lebih dari sebulan lagi. Itu berarti kamu akan meninggalkan kunsu dalam waktu lebih dari sebulan." Lin Bai mengangguk sedikit. Li Buzeng tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lin Bai kembali ke kediamannya dan memilih mundur. Li Buzeng dan Li Qianqian pergi bersama. Li Qianqian berkata, "Baru setengah tahun sejak Lin Bai datang ke Kunsu. Menurut kesepakatan antara Akademi Dongzu dan Kunsu, dia bisa berlatih di sini selama setahun. Mengapa dia pergi begitu terburu-buru?" Li Buzeng tersenyum. Melihat ke langit, dia terkekeh dan berkata, "Mungkin karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan." Li Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Buzeng, kamu tampaknya sangat memahami Lin Bai. Apa yang dia inginkan di Kunsu? Senjata ajaib Kunsu? Atau 72 seni Kunsu?" Li Buzeng berkata sambil tersenyum, "Li Qianqian, mau tidak mau kamu menganggap putra suci Akademi Dongzu ini terlalu sederhana. Senjata ajaib dan Kunsu bagaimana 72 teknik bisa menarik perhatiannya? Apa yang ingin dia dapatkan? Saya khawatir dia sudah mendapatkannya di paviliun tetua hari ini," kata Li Buzeng dengan tenang. Li Qianqian memandang Li Buzeng dengan bingung. Li Buzeng tersenyum di wajahnya, tapi hatinya bingung dan berkata pada dirinya sendiri, "Lin Bai, apa sebenarnya yang kamu minta dari ayahku di paviliun tetua?" Bab 2488 Lembah Budidaya Konsep Artistik. Masih ada lebih dari sebulan tersisa sebelum pertempuran 10 putra keluarga Li. Selama waktu ini, para pejuang keluarga Li yang memiliki kekuatan semuanya dengan panik meningkatkan budidaya mereka. Sejak pertempuran di alam rahasia tulang layu, Li Buzeng, Li Zhaoxing, Li Le, Li Qianqian dan lainnya juga telah menarik pikiran mereka dan mulai pergi ke berbagai tempat latihan untuk berlatih. Pada hari ini, Lin Bai dan Li Fugui sedang berjalan berdampingan di jalan hutan kuno. Ada kegelapan di depan mereka, tempat di mana mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka. "Saudara Lin Bai, keluarga Li kami menempati sumber daya budidaya kunsu yang cukup melimpah. Kami memiliki semua yang Anda butuhkan. Jika
Anda ingin berlatih konsepsi artistik, ada lembah budidaya konsepsi artistik khusus. Jika Anda ingin meningkatkan budidaya Anda, ada ruang pelatihan yang didedikasikan untuk meningkatkan budidaya Anda. Tentu saja, Anda memerlukan banyak poin kontribusi untuk pergi ke dua tempat ini. Di dua tempat ini, Anda memerlukan 1000 poin kontribusi setiap hari, tetapi Anda juga perlu Anda tahu, dibutuhkan banyak waktu untuk menerobos ranah atau konsepsi artistik. Banyak pejuang memasuki ruang latihan atau memasuki lembah budidaya konsepsi artistik, dan tinggal di sana selama beberapa bulan atau bahkan setengah tahun. Mungkin tidak akan ada terobosan. Jadi, jika tidak ada nilai kontribusi dalam keluarga Li, akan sulit untuk membuat kemajuan. Kata Li Fugui sambil tersenyum tipis. Lin Bai mengangguk dalam beberapa hari terakhir, setelah Li Fugui kembali dari alam rahasia tulang layu dan pulih dari luka-lukanya, dia mengajak Lin Bai bermain di rumah Li sepanjang hari. Li Fugui tahu bahwa tingkat kultivasinya tidak tinggi dan tidak mungkin dia bisa bersaing untuk posisi 10 putra kunsu, jadi dia berhenti berlatih keras. Sebagai orang luar, Lin Bai tentu saja tidak bisa kembali berpartisipasi dalam pertempuran 10 putra di kunsu. Jadi kedua orang ini sedang berkeliling ke seluruh keluarga kunsu Li akhir-akhir ini. Selama beberapa hari bermain ini, Lin Bai juga membuka mata. Lin Bai merasa sangat menarik bermain dengan Liu Fugui untuk waktu yang lama. Di depan adalah lembah budidaya konsepsi artistik. Li Fugui berkata sambil tersenyum. Sambil berbincang, keduanya berjalan keluar dari jalan hutan kuno yang panjang ini. Di depan mereka ada ngarai yang dalam, menelan segala sesuatu seperti retakan di bumi. Pada saat ini, Lin Bai melihat bahwa di dalam ngarai, ada prajurit yang terbang melewatinya dari waktu ke waktu, dan ada juga prajurit yang berhenti di tebing ngarai, duduk bersila dan bermeditasi. Di pintu masuk ngarai, terdapat loh batu setinggi 100 meter dengan tulisan, lembah budidaya artistik di atasnya. Pada saat yang sama, di depan loh batu tersebut, ada seorang lelaki tua yang duduk bersila. Menutup matanya dan bermeditasi. Awalnya, Li Fugui ingin membawa Lin Bai ke menara budidaya, tetapi Lin Bai baru saja membuat terobosan dalam budidaya, jadi dia langsung menolak. Oleh karena itu, Lin Bai menyarankan agar dia datang ke lembah budidaya alam artistik untuk melihatnya. Bagaimanapun, 7 dari 9 konsepsi artistik yang dikembangkan Lin Bai telah mencapai kondisi Dzogchen. Namun yang ada hanyalah konsepsi artistik tentang angin dan awan serta konsepsi artistik tentang guntur, yang belum mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Jadi Lin Bai ingin mencoba melihat apakah dia dapat mengembangkan ke-9 konsepsi artistik ke kondisi Dzogchen sebelum meninggalkan kunsu. Li Fugui mendatangi tablet batu itu, memandang lelaki tua yang duduk bersila, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata, Paman Klan, ini adalah putra suci Lin Bai dari Akademi Dongzu. Saya membawanya ke lembah konsepsi artistik untuk berlatih. Lin Bai ketika Bai mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Lin Bai telah bertemu senior. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu perlahan membuka matanya, dan ada celah di matanya. Lin Bai segera merasakan aura perubahan waktu, seolah-olah lelaki tua ini seperti orang yang bertahan sejak zaman dahulu. Apakah kamu Lin Bai? Meskipun aku, seorang lelaki tua, tidak pernah meninggalkan lembah alam artistik, aku telah mendengar para pejuang membicarakanmu. Suku pedang surgawi bertarung dengan semua pahlawan, dan alam rahasia tulang layu menjaga segala arah. Kamu sangat baik. Orang tua itu memandang Lin Bai dan berkata dengan penuh penghargaan. Terima kasih, senior, kata Lin Bai tidak rendah hati atau sombong. Orang tua itu berkata, tetapi meskipun kamu tak tertandingi, keluarga Li tetap memiliki aturan keluarga Li. Jika kamu ingin memasuki lembah Yijing untuk berlatih, kamu akan mendapatkan 1000 poin kontribusi setiap hari. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya mengerti ini. Saya hanya punya 10.000 poin kontribusi di sini, jadi junior ini hanya akan tinggal selama 10 hari, kata Lin Bai. Orang tua itu mengangkat jarinya dan menyentuh token identitas Lin Bai, dan 10.000 nilai kontribusi langsung dihilangkan. Kemudian, lelaki tua itu berkata, pergilah, dalam 10 hari, saya akan mengirim pesan agar Anda pergi. Lin Bai mengangguk dan berkata, terima kasih, senior. Li Fugui berkata saat ini, saudara Lin, jika saya tidak ingin mempraktikkan konsepsi artistik, saya tidak akan menemani Anda masuk, dan saya akan mencari Anda di sini 10 hari kemudian. Lin Bai mengangguk sedikit. Sebelum pergi, Li Fugui berbisik kepada Lin Bai, saudara Lin, berhati-hatilah di lembah konsepsi artistik, tempat ini sangat jahat. Lin Bai mengerutkan kening pada Li Fugui dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang jahat tentang tempat ini.
Kata Li Fugui, kamu akan tahu kapan kamu masuk. Saya tidak bisa mengatakannya. Bagaimanapun, saya mendengar mereka berkata bahwa tempat ini sangat jahat, dan kamu harus berhati-hati di lembah alam artistik. Kamu bisa melakukannya, kata Li Fugui. Lin Bai mengangguk sedikit, mengingat pengingat Li Fugui. Mendengar pengingat Li Fugui, lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu memejamkan mata dan melanjutkan istirahat dengan mata tertutup. Setelah Li Fugui mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bai melangkahi monumen batu dan memasuki lembah konsepsi artistik. Saat Lin Bai melintasi monumen batu, kekuatan yang kuat bergegas ke arahnya, mengenai dada Lin Bai dan hampir menjatuhkan Lin Bai ke tanah. Lin Bai terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah ngarai redup di depannya, matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata dengan tenang, hati-hati, tidak semua orang bisa memasuki lembah konsepsi artistik. Semakin jauh Anda melangkah, semakin besar tekanan konsepsi artistik. Lin Bai sedikit mengepalkan tinjunya ketika dia mendengar suara lelaki tua itu. Sebuah hadiah. Setelah mengenal konsepsi artistik di lembah konsepsi artistik, Lin Bai terus melangkah maju. Apakah ini menunjukkan penghinaan? Saya menjadi semakin populer di keluarga Li akhir-akhir ini, dan hal ini telah membayangi banyak orang jenius di keluarga Li. Jadi senior yang menjaga lembah Yijing menggunakan lembah Yijing untuk beri aku unjuk kekuatan. Lin Bai langsung mengerti di dalam hatinya, tapi dia tidak mengungkapkan apapun dan terus bergerak maju. Jika saya tidak salah, lembah konsepsi artistik ini adalah lingkaran sihir besar yang menghalangi konsepsi artistik di sini. Dan tugu batu adalah batasnya, jadi setelah saya melintasi tugu batu tersebut, saya akan terpengaruh oleh konsepsi artistik tersebut. Lembah. Menarik, baru saja, Li Fugui juga mengatakan bahwa tempat ini sangat jahat. Saya ingin melihat betapa jahatnya tempat ini. Dan para pejuang di sini dapat melakukannya. Sekali para pejuang bertarung, itu pasti akan mempengaruhi budidaya orang lain. Mengapa akankah keluarga Suli mengizinkan kita melakukan sesuatu di lembah Yijing? Wajah Lin Bai penuh kebingungan dan dia berjalan maju perlahan. Bab 2489 Alam ketujuh dari Jalan Raya. Di lembah budidaya konsepsi artistik, berkabut dan gelap, dan jarak pandang sangat rendah. Berjalan di lembah konsepsi artistik, Lin Bai melihat para pejuang duduk bersila di dinding batu di kedua sisi dengan mata sedikit tertutup, dikelilingi oleh konsepsi artistik. Saat dia berjalan lebih jauh, Lin Bai melihat bahwa inilah masalahnya. Jadi Lin Bai melihat ruang kosong di dinding batu di kedua sisi, jadi dia berjalan, mengikuti contoh prajurit keluarga Li lainnya, duduk bersila, dan mulai berlatih. Tidak ada pengalaman senior dalam memahami konsepsi artistik di sini. Bagaimana cara berlatih? Lin Bai duduk dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Ketika Lin Bai duduk bersila, diam-diam ia mengedarkan konsepsi artistik yang ingin ia kembangkan. Tiba-tiba, konsepsi artistik angin dan awan serta konsepsi artistik guntur mengelilingi Lin Bai, membentuk awan bercampur guntur di sekitar Lin Bai. Pada saat konsepsi artistik Lin Bai menyebar, sebuah suara halus terdengar di telinga Lin Bai. Konsepsi artistik adalah kekuatan langit dan bumi, tetapi sebuah pemikiran di hati seorang pejuang. Itu berasal dari hati dan muncul di hati. Langit jatuh ke tanah. Suara halus ini bergema di telinga Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun prajurit berbicara di sampingnya. Siapa yang bicara? Lin Bai sedikit aneh. Setelah beberapa saat ragu, Lin Bai terus memejamkan mata, dan konsepsi artistik mulai beredar. Suara aneh ini kembali terdengar di telinganya. Konsepsi artistik adalah kekuatan langit dan bumi, dan merupakan pemikiran di dalam hati. Dari seorang kesatria. Dimulai dari hati. Muncul di langit, jatuh ke tanah. Konsepsi artistik adalah kekuatan langit dan bumi, dan merupakan pemikiran di benak sang kesatria. Berasal dari hati, muncul di langit, jatuh ke tanah. Saat Lin Bai menutup matanya, saat dia mengangkat matanya, suara halus ini terus bergema di telinganya. Tapi suara ini terus mengulangi kalimat ini. Mengapa kamu mengulangi satu kalimat? Ada apa di balik kalimat ini? Apakah tidak ada teks lagi? Apakah ini satu-satunya kalimat? Lin Bai tampak sedikit aneh dan melihat sekeliling, tetapi prajurit lainnya tidak ada jawaban. Kemudian Lin Bai mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan melihat ke dalam ngarai. Orang tua di depan loh batu tadi mengatakan bahwa semakin jauh Anda melangkah, semakin besar tekanan konsepsi artistiknya. Jadi, apakah itu berarti semakin jauh Anda melangkah, semakin banyak suara yang akan Anda dengar? Lin Bai tiba-tiba berdiri dari platform di dinding batu.
Terbang ke depan. Setelah terbang ke depan sekitar 100 meter, Lin Bai tiba-tiba merasakan tekanan di bahunya semakin kuat, memaksa Lin Bai mendarat di tanah. Tentu saja, kekuatan konsepsi artistik di sini lebih kuat. Mari kita coba dulu. Bisakah kita mendengar lebih banyak suara? Lin Bai melihat sekeliling dan menemukan tempat duduk kosong. Dia segera terbang dan duduk. Suara halus di telingaku terus datang. Konsepsi artistik bermula dari hati, muncul di langit, dan jatuh ke tanah. Seberapa kuat konsepsi artistik itu sepenuhnya bergantung pada seberapa kuat pikiran yang ada di hati seorang pejuang. Terkait dengan jiwa bela diri seorang pejuang. Bahkan jika manusia fana mengembangkan seni bela diri, kekuatannya sangat mengerikan, tetapi bagaimanapun juga ada batasnya. Dan kekuatan langit dan bumi tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Kekuatan manusia yang mengembangkan seni bela diri telah mencapai akhir dunia. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia, kamu akan selalu terjebak di dunia. Ketika suara halus mengatakan ini, suaranya mulai terdengar. Ulangi lagi. Lin Bai mendengar suara itu berulang, membuka matanya lagi, dan berkata dengan mata berbinar, tentu saja, dengan semakin jauhnya jarak ke depan, seiring dengan meningkatnya tekanan konsepsi artistik, semakin banyak suara yang bisa saya dengar. Tapi dari mana? Suara ini berasal. Berasal. Dari mana? Siapa yang bilang begitu? Lin Bai membuka matanya, kebingungan di wajahnya. Li Fugui benar, tempat ini benar-benar jahat. Lin Bai tersenyum aneh, melihat ke kedalaman ngarai yang gelap, dan berkata sambil tertawa, manusia yang berlatih seni bela diri pada akhirnya akan memenangkan kejuaraan. Jika kamu tidak melakukannya, tidak mengendalikan dunia, dengan kekuatan, saya akan selalu terjebak untuk memenangkan kejuaraan. Lalu bagaimana jika Anda mengendalikan kekuatan langit dan bumi? Lin Bai bingung. Kemudian, dengan keraguannya sendiri, Lin Bai berdiri dari platform di tebing lagi dan terus terbang ke depan. Kali ini Lin Bai bergerak maju lagi, menarik perhatian banyak prajurit. Mereka semua membuka mata satu demi satu, melirik Lin Bai, lalu menutupnya dan mengabaikannya. Lin Bai mengabaikan mereka dan berjalan lebih dalam. Sesekali, sekitar 1000 meter jauhnya, Lin Bai merasakan tekanan konsepsi artistik kembali meningkat. Jika saya duduk bersila di sini, saya pasti akan mendengar lebih banyak suara. Tetapi tempat ini bukan batas saya. Mengapa tidak biarkan saya pergi ke posisi ekstrim, lalu duduk dan mendengarkan perlahan untuk mengetahui apa yang dimiliki suara ini? Untuk mengatakan, apa? Lin Bai tidak tinggal di sini terlalu lama, tetapi setelah merenung sejenak, dia terus berjalan ke depan. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat bahwa di bawah ngarai yang redup ini, semakin sedikit prajurit di tebing di kedua sisi. Saat Lin Bai bergerak maju, lebih banyak prajurit di tebing di kedua sisi membuka mata mereka dan memandang Lin Bai. Saat Lin Bai berjalan, dia berbisik di dalam hatinya, jika kita mengikuti perpecahan di ngarai ini, berjalan melewati monumen batu adalah tahap pertama, dan tempat saya tinggal sekarang adalah tahap kedua. Saya sedang berjalan sekarang. Ini tahap ketiga. Kalau begitu maju ke depan, apakah ada tahap keempat atau tahap kelima? Lin Bai berpikir perlahan di dalam hatinya dan terus berjalan ke depan. Pada saat yang sama, Lin Bai melihat ke kedua sisi. Ada prajurit terbanyak di tahap pertama, tetapi jumlah mereka mulai berkurang di tahap kedua. Prajurit di tahap ketiga hanya setengah dari prajurit di tahap kedua. Ketika Lin Bai memasuki tahap keempat, dia melihat bahwa tebing di kedua sisi pada dasarnya kosong. Setelah berjalan beberapa ratus meter ke depan, Lin Bai melihat beberapa lelaki tua duduk bersila. Dan budidaya orang-orang tua ini secara mengesankan telah mencapai kesempurnaan agung dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Setelah Lin Bai melihat sekilas, dia terus berjalan ke depan. Semakin jauh Lin Bai melangkah maju, lelaki tua di depan tablet batu itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan heran, "Hah, anak ini sebenarnya telah mencapai domain keempat. Tapi melihatnya seperti ini, sepertinya dia masih ingin maju. Haha, itu menarik. Di jalan ketujuh, aku bertanya-tanya seberapa jauh dia bisa melangkah. Kalau dipikir-pikir, satu-satunya prajurit yang bisa mencapai level terakhir, yaitu level ketujuh ranah, adalah Lin Duo dan Li Zhengyi, Li Subai, Mo Wensen, Fu Qingxuang, Lan Ling dan lainnya. Dan dalam 20 tahun terakhir, tidak ada yang menginjakkan kaki di domain ketujuh. Li Buzeng berhenti di akhir dari domain keenam, dan Li Zhaoxing, Li Daoyuan, Li Qianqian dan jenius keluarga Li kontemporer lainnya hampir tidak bisa masuk ke alam keenam. Saya ingin tahu apakah putra suci Akademi Dongsu ini dapat masuk ke alam keenam.
Orang tua itu di depan tablet batu merasa bahwa Lin Bai berjalan ke domain keempat. Ada sedikit kejutan di wajahnya, tetapi juga sedikit harapan, dan dia memperhatikan dengan cermat langkah kaki Lin Bai. Gemuruh. Ketika Lin Bai terus bergerak maju, Lin Bai tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menekannya. Kekuatan ini membuat Lin Bai hampir tidak mungkin bergerak di area ini. Tempat ini seharusnya berada di tahap kelima. Lin Bai merasakan tekanannya meningkat, dan segera berpikir bahwa tempat ini telah mencapai alam kelima. Bab 2490 berkhotbah. Tekanan artistik tahap kelima seperti 1000 gunung yang menekan Lin Bai, membuat Lin Bai sulit untuk mengambil langkah maju. Tekanan di sini bahkan lebih mengerikan dibandingkan tekanan di tahap keempat. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa pada tahap kelima, hampir tidak ada seorang pun di sana, dan hanya sedikit prajurit yang terlihat duduk bersila di sini. Meskipun konsepsi artistik di sini sangat menegangkan, itu bukan batas saya. Lin Bai mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan pil ilahi 5 elemen mulai beredar. Kekuatan spiritual melindungi tubuh Lin Bai, memungkinkan Lin Bai untuk sementara waktu menolak tekanan psikologis teror di daerah tersebut. Lin Bai mengangkat kakinya dan terus terbang ke depan. Tapi setelah mengambil 1 atau 2 langkah, Lin Bai tidak bisa lagi menahan tekanan. Tekanan pada tahap ini memang jauh lebih kuat dibandingkan tekanan pada tahap keempat. Menurut jarak yang saya tempuh pada 4 tahap sebelumnya, seharusnya ada jarak 1000 meter di area ini. Selama saya bergegas selesai, lalu kamu bisa memasuki tahap ke-6. Lin Bai mengertakkan gigi dan bertahan. Pada saat ini, lampu merah tiba-tiba muncul di tubuh Lin Bai, seperti matahari terbit di ngarai yang redup. Pada saat ini, Lin Bai mengambil langkah maju dan berubah menjadi cahaya merah menyala, terbang 100 meter dalam sekejap mata. Hah! Teknik mengejar matahari yang hebat. Orang tua di depan tablet batu itu terkejut saat melihat gerakan Lin Bai. Sebagai tetua keluarga Li, dia secara alami mengetahui 72 teknik kunsu. Orang tua di depan tablet batu itu terkejut dan berkata sambil tersenyum masam, sepertinya aku sudah lama tidak meninggalkan tempat ini. Anak laki-laki itu, Li Zhengyi, benar-benar mengajarkan teknik pengejaran matahari yang hebat kepada orang luar. Dengan kekuatan mengerikan dari teknik mengejar matahari yang hebat, dengan kecepatan seperti itu, Lin Bai terbang 100 meter dalam 1 langkah, namun tekanan mengikutinya seperti bayangan dan bahkan lebih menakutkan, membuat Lin Bai sulit untuk bergerak. Ilmu pedang Tian-Tian. Lin Bai mengertakkan gigi dan menggunakan ilmu pedang Tong Tian, yang meningkatkan kultivasi Lin Bai ke tingkat kematian dan kesulitan ketiga. Pada saat yang sama, Lin Bai dengan cepat melintasi jarak dan langsung menuju ke area ke-6. Sebenarnya ada metode rahasia untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Anak ini memang punya banyak kartu truf. Orang tua di depan tablet batu itu berkata dengan tenang. Dengan berkah teknik pedang bantalan surga dan teknik pengejaran matahari yang hebat, Lin Bai langsung bergegas keluar dari area kelima dan memasuki area ke-6. Ketika dia mencapai area ke-6, tekanan artistik yang menakutkan ini tiba-tiba menekan Lin Bai hingga jatuh ke tanah. Lin Bai tidak punya pilihan selain berbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Ini jelas bukan tekanan konsepsi artistik. Ini bukan konsepsi artistik. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah area ke-6 yang telah saya masuki. Mulai sekarang, tempat ini seharusnya jadilah batasku. Lin Bai mengertakkan giginya, berdiri dari tanah, memandangi tebing di kedua sisi, dan menemukan kursi kosong. Lin Bai menggunakan semua kekuatan kultivasinya, bergegas pergi, dan duduk di kursi kosong. Pada saat ini, Lin Bai mendengar suara halus itu lagi. Manusia yang berlatih seni bela diri, tanpa kekuatan langit dan bumi, akan selalu terjebak dalam perjuangan untuk memenangkan kejuaraan. Antara langit dan bumi, ada pepatah, makna, Tao, dan abadi. Yi mengacu pada konsepsi artistik. Tao, mengacu pada jalan besar. Xian, mengacu pada menjadi abadi. Manusia memahami kekuatan langit dan bumi dan mengubahnya menjadi konsepsi artistik. Konsepsi artistik digabungkan dengan Tao, dan Tao menerobos dan menjadi abadi. Antara langit dan bumi, ada banyak sekali konsepsi artistik. Beberapa orang dapat memahami konsepsi artistik saat bertani dan memelihara bunga, ada yang dapat memahami konsepsi artistik antara hidup dan mati, bahkan ada yang dapat memahami konsepsi artistik sambil tidur. Konsepsi artistik. Di dunia tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Misalnya, api artistik konsepsi air mencakup konsepsi artistik tentang api yang ganas, konsepsi artistik tentang percikan api, konsepsi artistik tentang api langit, Konsepsi artistik tentang air mencakup konsepsi artistik tentang air yang menetes, konsepsi artistik tentang air yang lemah, konsepsi artistik sungai.
Ada begitu banyak konsepsi artistik sehingga sulit bagi para pejuang di dunia untuk menghitungnya. Ini seperti partikel tanah di sebuah ladang, satu persatu, tidak mungkin dihitung. Oleh karena itu, budidayaku, ibarat menanam bunga. Konsep artistiknya adalah tanah, membudidayakan benih bunga. Tanah memberikan unsur hara bagi benih bunga, sehingga benih bunga dapat berbunga dan berbuah. Kapan Lin Bai mendengar ini, matanya tiba-tiba terbuka, dan di matanya ada ekspresi ngeri yang terlihat jelas. Ini memang bukan konsepsi artistik. Ini adalah khotbah. Lin Bai merasa ngeri. Pada saat ini, Lin Bai sepenuhnya memahami bahwa suara di lembah budidaya konsepsi artistik adalah seorang tahu sejati yang menyampaikan pengalaman kultivasinya. Ini adalah khotbah pengkhotbah. Orang tua di depan tablet batu melihat ekspresi ngeri di wajah Lin Bai, dan segera tersenyum dan berkata, sepertinya anak laki-laki ini telah mengetahui bahwa suara di lembah budidaya konsepsi artistik adalah khotbah Tao. Ini seseorang telah menyadari kebenarannya. Ngarai besar itu awalnya adalah lembah Gema. Seorang penyihir yang benar-benar tercerahkan pernah berkhotbah di sini, dan suara Tao bergema di ngarai sepanjang tahun. Khotbah semacam ini mungkin ada di dunia spiritual. Ini adalah hal yang sangat umum, tetapi untuk tempat dengan seni bela diri terbelakang seperti benua kuno, ini hanyalah sebuah berkah yang luar biasa. Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Lin Bai berada di area ke-6 ketika dia mendengar suara di sebelah telinganya. Pada saat ini, konsepsi artistik Lin Bai yang penuh badai dan menggelegar tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda mengendur, dan dia samar-samar akan menembus tingkat kultivasinya. Ketika seorang penganut Tao berkhotbah, hanya dengan mendengar suaranya, tanpa Lin Bai harus memahami dunia, Lin Bai dapat mencapai terobosan dalam konsepsi artistiknya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya penganut Tao ini. Setelah sedikit ngeri, Lin Bai buru-buru menutup matanya dan terus mendengarkan dengan cermat khotbah orang yang tercerahkan ini. Namun ketika suara itu sampai di tempat ini, suara itu berhenti tiba-tiba. Tidak ada lagi. Lin Bai sedikit enggan, pendeta Tao ini baru saja berbicara tentang pengalaman spiritualnya, tetapi pengalaman itu hilang. Sepertinya di area ke-6 ini, kita tidak dapat mendengar semuanya. Saya masih membutuhkannya. Terus bergerak maju. Dapat mendengarkan khotbah Tao, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Mungkin, hanya tempat seperti Kunsu di benua Mangu yang dapat memiliki kesempatan seperti ini. Lin Bai berdiri dari peron dengan mata tegas dan melihat keluar area ke-6. Ketika lelaki tua di depan tablet batu itu melihat Lin Bai berdiri, matanya tiba-tiba berbinar, dia akan terus berjalan ke depan. Lin Bai berdiri dari peron, melihat keluar area ke-6, dan mengangkat kepalanya dengan susah payah melangkah, teruslah bergerak maju. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi kerajaan, buka. Menjalankan pedang terbang, Lin Bai terus berjalan maju 300 meter. Ketika dia datang 300 meter jauhnya, Lin Bai merasa bahkan pedang terbang itu sedikit tidak mampu bersaing. Pada saat ini, Lin Bai meraung lagi, Aoki Divine Thunder. Petir terbang keluar, melindungi tubuh Lin Bai. Dengan berkah dari Aoki Divine Thunder, Lin Bai terus berjalan sejauh 300 meter. Di area ini, seharusnya ada jarak 1000 meter. Saat ini, semua kartu di tanganku terungkap, tapi aku hanya bisa melangkah sejauh ini. Apakah itu berarti aku benar-benar tidak bisa melangkah ke area yang lebih dalam? Apakah kita benar-benar akan melewatkan kesempatan ini? Lin Bai melihat ke depan, dengan sedikit keengganan di wajahnya. Tapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba teringat kata-kata Li Fugui.